tidak Allah? Bisa. Dan itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah enggak menghendaki itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada hamba-hambanya, tujuannya agar hamba tersebut bersyukur kepada Allah dengan menggunakan kesehatannya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita melakukan itu? Sekian lama kita diberikan kesehatan oleh Allah, terkadang yang muncul adalah dosa, dosa dan dosa. Di saat yang lain, ketika kita sedang diuji dengan sakit, maka kewajiban kita adalah untuk bersabar atas ujian Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sudahkah kita bersabar ketika kita mendapatkan sakit dalam kehidupan kita? Ini yang jadi masalah sebenarnya. Masalahnya bukan sehat dan sakitnya saja, tetapi sudahkah kesehatan kita gunakan untuk ibadah kepada Allah? Sudahkah sakit yang datang dalam kehidupan kita menjadikan kita sabar dan ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, saya yakin seyakin-yakinnya dari jamaah yang hadir semuanya di sini, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat semuanya, saya yakin semuanya pernah sakit. Tunjukkan sekarang ada jamaah, angkat tangan kalau saya belum pernah sakit babar blas. Ada? Ada ibu, bapak-bapak yang belum pernah sakit sama sekali? Nanti dapat bonus spesial. Kalau seandainya benar belum pernah merasakan sakit, dapat hadiah spesial dari takmir. Hampir semua itu merasakan sepekan sakit, ngedrop, badan yang greges, pilek, batuk, kemudian setelah itu sehat, bisa beraktivitas ini itu sampai 3 pekan, kemudian setelahnya apalagi pusing, kemudian apalagi kalau yang sepuh biasanya kaki semutan, tangan pada gemeter dan lain sebagainya, asam uratnya kambuh. Subhanallah, semua orang merasakan yang seperti itu, kadang sehat, kadang apa? Sakit. Jangankan sakit, wong namanya kematian saja akan kita rasakan, dan itu pasti. Kita hidup sekarang, tapi suatu saat kita akan mati, ya apa tidak? Apa yang muda-muda ini, mas-mas, mbak-mbak semuanya kemudian akan hidup terus? Hah? Mau hidup terus? Hah? Mau enggak? Enggak ada yang mau kan hidup terus? Repot kalau hidup terus. Sekarang orang yang umurnya mendekati 100 tahun sudah repot banget. Itu baru 90 sekian tahun. Kalau seandainya harus dipanjangkan usianya sampai 650 tahun, kira-kira bagaimana? Bagaimana fisiknya? Subhanallah, betapa berat sekali seperti itu. Beratnya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sakit itu adalah sebuah ketentuan dari Allah yang pasti akan ada. Tugas kita adalah bagaimana kita menerima ketentuan dan ketetapan Allah ini, takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi sesuatu yang kita terima, kita ridhoi, kita bisa bersabar untuk menerimanya. Dan ketahuilah, tidak perlu gusar, tidak perlu gelisah ketika mungkin sudah sekian pintu praktek dokter kita ketuk, tetapi kesembuhan belum datang. Nggak perlu gusar, nggak perlu bersedih. Sudah sekian pintu pengobatan alternatif yang kita ketuk, kemudian kita datang mencari kesembuhan di sana, kemudian belum juga datang kesembuhan. Jangan gusar, jangan sedih, tetapi terimalah itu sebagai kenyataan, karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan untuk kita.
Bagaimana kebaikan Ustadz? Wong meriang kok baik gimana? Subhanallah, yang namanya sakit itu dari satu sisi tidak baik bagi hamba, karena kadang-kadang sholatnya jadi terbatas. Yang tadinya bisa berdiri sekarang nggak bisa berdiri dengan duduk, yang tadinya bisa dengan duduk sekarang sudah tambah parah harus dengan berbaring, tidak bisa sempurna ibadahnya. Ini kejelekan. Tetapi di sisi yang lain ternyata Allah Ta'ala siapkan hikmah yang luar biasa. Di balik sakit itu ada sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya. Gak usah khawatir. Sedih boleh ketika sekian lama dia berobat belum ada kesembuhan. Sedih boleh, tetapi larut dalam kesedihan itu gak boleh. Sedih sebentar kemudian sadar dengan ketentuan Allah, dia hamba, kita ini hamba, Allah yang berkuasa. Itu yang harus kita sadari jamaah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kajian kita pagi ini insyaallah kita akan sebutkan beberapa hikmah daripada adanya sakit dalam kehidupan kita, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berharap kita mendapatkan kesembuhan dari sakit kita, saudara-saudara kita mendapatkan kesembuhan. Namun kalau seandainya masih ada sakit dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara kita, kita berharap kita dan saudara-saudara kita semuanya bisa memetik hikmah dari sakit tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita akan terus mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang pertama dari adanya sakit dalam kehidupan kita adalah sakit merupakan penghapus dosa. Apakah semua orang dengan sakit itu akan terhapus dosanya? Tidak semua orang. Siapa yang akan mendapatkan penghapusan dosa dari sakitnya? Orang-orang yang memiliki iman. Orang-orang beriman saja yang akan mendapatkan penghapusan dosa dari sakitnya. Adapun orang-orang yang tidak memiliki iman, maka sangat mungkin sekali sakitnya tersebut adalah merupakan azab dari Allah yang disegerakan, dan tentunya mereka akan mendapatkan azab yang dahsyat pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa ma asabakum mim musibatin." Musibah apa saja yang menimpa kalian, ingat, di sini Allah Ta'ala sebutkan musibah apa saja yang menimpa kita sebagai hamba Allah, menimpa manusia, ingat, fabima kasabat aidikum, itu semuanya karena ulah tangan kalian, itu semua karena perbuatan kalian. Silahkan mau disebut penyakit model apa, musibah model apa, semuanya adalah karena ulah tangan kita sendiri. Bisa kita buktikan, silahkan tanyakan ke dokter, ke orang-orang yang bekerja dalam bidang kesehatan, bahwasanya orang yang terkena penyakit gula karena over konsumsi apa? Gula. Orang yang terkena penyakit darah tinggi juga karena over makan makanan tertentu. Orang yang terkena stroke juga karena over makanan-makanan tertentu. Orang yang kena asam lambung ataupun mah seperti itu juga karena dia konsumsi makanan tertentu berlebih, kurang mengkonsumsi makanan yang lain. Dan semua apa yang kita rasakan berupa musibah, baik dalam diri kita ataupun musibah di alam sekitar kita, itu gara-gara ulah tangan kita. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak membiarkan kita begitu saja. Ketika kita sakit dikarenakan ulah kita sendiri, Allah Subhanahu wa taala itu baik. Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memaafkan sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan maaf sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, pengampunan dosa karena sakit ini khusus untuk siapa tadi? Khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman tidak akan mendapatkan itu. Maka berusahalah untuk kita menumbuhkan keimanan dalam diri kita. Keimanan itu adalah keyakinan yang terpatri kuat dalam hati kita. Keimanan adalah muncul dengan ucapan lisan kita. Keimanan itu muncul dengan amal ibadah dalam keseharian kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari tentang ayat ini, beliau menyebutkan bahwasanya sebesar apapun musibah yang menimpa, sejatinya itu merupakan balasan atas dosa yang kita lakukan sebelumnya. Musibah-musibah yang datang dalam kehidupan kita yang silih berganti, kadang-kadang pada diri kita, kadang-kadang pada anak kita, kadang-kadang pada harta kita. Kata Imam Ibnu Katsir, musibah sebesar apapun yang ada dalam kehidupan kita, hakikatnya itu merupakan buah atau balasan dari perbuatan dosa kita di masa yang lalu. Namun sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memaafkan dosa dan kesalahan kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang punya dosa itu nggak akan masuk surga. Artinya seperti ini, orang-orang yang nantinya masuk ke dalam surga itu orang yang bersih, sudah nggak ada dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala punya cara. Yang namanya manusia kan semuanya punya banyak salah, punya banyak dosa. Allah itu punya cara biar hamba ini pantas masuk ke dalam surga. Sehingga disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi hamba yang ingin bersih dari dosa itu dua macam sungai. Yang pertama, di dunia ada sungai di dunia yang bisa untuk membersihkan dosa. Sungai apa gue arane? Sungai apa? Sungai Gangga yang katanya kalau mandi di situ dosanya bersih. Apa sungai Kelawing yang ada di sekitar kita? Kemudian kita mandi di sana setengah jam dosanya bersih gitu? Tidak. Yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah sungai taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang dalam kehidupan dunia dia melakukan dosa ini, dosa itu banyak dia kerjakan, kemudian dia menceburkan dirinya ke dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di saat itulah dosa-dosanya berguguran. Kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari dosa seperti orang nggak punya dosa sama sekali, bersih. Cuma yang namanya taubat itu meninggalkan dosa. Yang namanya meninggalkan dosa belum tentu taubat. Tolong dibedakan antara taubat dengan meninggalkan. Orang yang taubat dia pasti meninggalkan. Kalau orang meninggalkan belum tentu bertaubat. Kadang-kadang orang sudah nggak mau judi karena apa? Bangkrut. Tobat atau belum? Dia sudah nggak judi, tetapi karena apa? Bangkrut. Sudah tobat belum? Belum. Orang nggak mau berzina karena apa? Wis tua, rempong. Karena apa? Dia meninggalkan karena memang fisiknya sudah nggak mampu, tetapi dia bukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia meninggalkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi ketika seorang dalam kehidupan dunia ini dia mau menceburkan diri ke dalam sungai taubat, maka Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya. Kalau seandainya di dunia kok nggak kenal taubat, nggak mau nyebur ke dalam sungai taubat, Allah Ta'ala akan bersihkan dosanya secara paksa dalam kehidupan akhirat kelak. Dengan cara bagaimana? Dimasukkan ke dalam sungai di dalam neraka, diceburkan dalam sungai dalam neraka hingga dosa-dosanya rontok semuanya, baru setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga, dengan syarat dia masih punya iman meskipun hanya seberat biji sawi dalam dirinya. Kira-kira jenengan kalau ditawari milih di dunia tobat atau mendinganlah engkau belang kok di ngapura gitu ya, sing penting nanti bisa masuk surga, milih dimasukkan di sungai neraka atau sungai tobat di dunia? Cuma kadang-kadang lisan kita mengatakan tobat tapi orang tobat-tobat gitu, ini jadi masalah. Kita katakan bahwasanya kita mending tobat dulu daripada kita harus mendapatkan neraka, karena sehari di neraka habis kita, sehari saja di neraka kita sudah binasa. Sehari, karena seharinya di neraka itu 1000 tahun kehidupan dunia. Inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari dalam kehidupan akhirat itu seperti 1000 tahun, bukan 1000 hari. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun dalam kehidupan dunia. Maka kalau seandainya sekarang seorang harus meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, meninggalkan durhaka kepada orang tua, sebenarnya itu ringan, karena sebentar kita hidup di dunia ini, nggak lama. Yang berat itu nanti kalau seandainya kita harus masuk ke dalam neraka. Sehari, ya kalau masuk surga subhanallah, sehari saja sudah 1000 tahun. Tetapi kalau di neraka, na'udzubillah, sehari di neraka, subhanallah, bagaimana kebayang kita dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, panas yang begitu luar biasa, bahan bakarnya manusia dan bebatuan, dimasukkan ke sana sampai 1000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Maka bersegeralah untuk mencari pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita dihantui dengan dosa yang pernah kita kerjakan di masa lalu, tetapi tataplah masa depan dengan husnudzan kepada Allah. Allah taala akan memberikan taufik, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, bersegeralah untuk mencari pengampunan dosa dengan bertaubat kepada Allah, perbanyak istighfar, perbanyak amal saleh, sehingga kita tersibukkan dari melakukan dosa dengan melaksanakan amal-amal saleh tersebut. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW beliau juga menyebutkan bahwasannya musibah yang menimpa seorang, sakit yang dirasakan oleh seorang, itu akan menjadi pelebur dosa-dosanya. Beliau SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukati yushakuha." Kata Nabi SAW, tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim. Lihat, musibah kena terhadap siapa? Orang muslim, bukan orang selainnya. Tidak ada satu musibah yang menimpa seorang muslim melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni muslim tersebut dengan musibah yang dia rasakan. Subhanallah. Musibah apa saja sudah sebutkan dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Kalau kita punya nilai-nilai Islam, kalau kita punya iman, yang namanya musibah mau bentuknya apa saja, seperti yang tadi saya singgung, musibah terkadang pada diri kita sakit, kadang pada anak kita, kadang pada harta kita. Semua musibah yang dialami oleh seorang muslim, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang muslim tersebut.
Jangankan yang besar, lihat Nabi mengatakan hatta syaukati yushakuha, sampai levelnya duri yang menusuk kita. Satu duri yang mengenai kita, kecocok tunas alang-alang umpamanya, bapak-bapak ya, alang-alang tunasnya tajam apa tidak? Tajam banget, Masya Allah, begitu menyakitkan, begitu pegel gitu ya. Yang seperti itu satu saja menghapuskan dosa. Tapi jangan malah sengaja ada duri salak, pengen menghapuskan dosa lah, cek pohon salak, yang enggak seperti itu caranya. Ibu-ibu, mungkin yang namanya ibu-ibu kan senantiasa bersinggungan dengan api, kemudian kena sulutan kompor gas ataupun kena sulutan korek, maka itu menjadi penghapus dosa. Atau mungkin sedang rajang sayuran kemudian keperang, itu menjadi penghapus dosa, dengan syarat seorang tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak sabar. Harus menjaga lisan. Kalau orang kecocok tadi ya, kena ri, kena duri, kemudian dia menjaga lisan, tidak kadang-kadang yang kecocok kakinya, kemudian sininya keluarnya sing sikile papat. Ini kadang-kadang sering kita dapati, kita kepaduk, kemudian yang keluar umpatan, cercaan kepada orang lain, nyalahkan orang lain, batu ditaruh di jalan dan lain sebagainya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita kena musibah level yang tadi paling sedikit lah kena duri, wong jenengan kan sering ya bersih halaman rumah, bersih belakang rumah, kemudian kena duri, kemudian mungkin kena kebeler alang-alang kebeler alang-alang itu kan nggak sampai dalam seperti itu ya, ketahuilah itu juga akan mendatangkan pengampunan dosa, dengan syarat tunjukkan kalau kita itu sabar menghadapi musibah tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memang telah memerintahkan kita bertaubat. Kadang-kadang kita malas masih bertaubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita banyak istighfar, istighfar kita masih kurang. Maka Allah punya cara untuk memaafkan kita dengan ditimpa musibah, dengan berbagai macam bentuknya yang tadi kita sebutkan. Dan ini merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, laula masaibud dunya lawaridna yaumal qiyamah mafalis. Kata Imam Ibn Qayyim, kalau seandainya bukan karena musibah-musibah yang dirasakan di dunia, maka nanti pada hari kiamat seorang akan menjadi orang yang bangkrut, rugi. Kalau orang nggak pernah mengalami musibah di dunia, dia nanti pada hari kiamat akan menjadi orang yang bangkrut. Karena apa? Karena orang-orang yang musab, orang-orang yang terkena musibah gitu ya, mereka itu bersabar dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Mereka itu ridho dengan ketentuan Allah, mereka dapat pahala karenanya, dihapuskan dosa-dosanya. Adapun orang-orang yang tidak kena apa-apa, kena musibah apa-apa, tidak pernah merasakan musibah yang lumayan berat, dia nanti pada hari kiamat dosanya masih masih banyak. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, artinya adanya musibah dalam kehidupan kita itu kebaikan, tapi tentunya ya jangan cari musibah gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan, orang tahu bahwasanya kena duri itu menghapuskan dosa, kemudian dia 1 pahala, 2, 3 tusuk-tusuk seperti itu, ya enggak seperti itu maksudnya. Ini yang pertama, bahwasanya sakit itu merupakan penghapus dosa bagi siapa? Khusus orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hikmah di balik sakit yang kedua. Hikmah di balik sakit yang kedua, bahwasanya waktu di saat kita sakit itu merupakan momen
Momen yang sangat baik bagi kita. Untuk apa? Untuk panen pahala. Ketika kita sedang sakit, itu adalah waktu yang sangat tepat untuk kita berburu pahala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semakin besar musibah, tentunya seorang harus memaksakan diri semakin sabar. Ya apa tidak? Kalau sekarang kita diuji umpamanya kelangan duit 1.000, berat apa tidak kelangan duit 1.000? Ngebocah paut ya berat, jajannya kurang 2.000, kemudian apa? Hilang 1.000 gitu ya. Kemudian suatu saat yang lain kita kehilangan yang lebih besar dari itu. Umpamanya kehilangan yang lebih besar dari itu, kehilangan 50.000, tambah berat. Harus berlatih sabar di saat itu? Iya, harus digembleng diri agar tetap sabar. Apalagi kalau ditambah lagi ujiannya, harus kehilangan 100.000, berat banget bagi kita. Bagi sebagian orang 100.000 itu kayak tisu. Sebagian orang. Demikian juga ketika kita diuji dengan sakit. Hari ini umpamanya kita flu, pilek, badan greges, pegel-pegel semua badan gitu ya. Kemudian sembuh darinya. Di saat yang lain diuji lagi dengan yang lebih berat. Diuji lagi dengan yang lebih berat, tipes umpamanya. Di saat yang lain diuji lagi dengan yang lebih berat. Apa? Jatuh dari motor baru, diambilkan sama bapaknya cicilan, motornya rusak, kemudian apa? Kakinya mengsol. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal yang semacam itu. Ujiannya tambah berat, kita itu melatih tambah sabar. Dan semakin besar kesabaran yang dimiliki oleh seorang, semakin besar kesabaran yang dimiliki oleh seorang, maka akan semakin besar pula pahala yang didapatkan oleh seorang. Semakin besar ujian, semakin orang bisa berlatih sabar, tambah besar lagi sabarnya, dan semakin sabar, maka dia akan mendapatkan pahala semakin besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabar saja yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Orang yang sabar itu dapat pahala tanpa batas. Sebagian ibadah dibalas oleh Allah, bahkan minimal ibadah itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Ibadah yang lain ada yang dibalas sampai 700 kali lipat. Kalau sabar tanpa batas, balasannya itu sangat besar, disempurnakan balasannya oleh Allah untuk seorang hamba tanpa batas. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah bahwasanya kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena sabar itu pahalanya juga tidak ada batasnya. Aku dinakai nangkai, sebagian orang katakan aku dijahati nangkai. Rong tahun untuk tahan, tapi yang jenengnya sabar gue ana batas saya. Salah kalau mengatakan seperti itu. Sabar itu nggak ada batasnya. Sabar nggak ada batasnya. Kenapa? Karena balasan untuk orang yang sabar juga tidak ada batasnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang perlu kita pahami, bahwasanya sabar itu nggak ada batasnya. Yang lainnya yang perlu kita ketahui terkait dengan sabar adalah sabar itu harus dari saat pertama terkena musibah. Dari saat pertama kena musibah, kita harus mulai sabar di saat itu. Jangan sampai musibah wis wayu sudah beberapa hari baru aku siki bisa sabar. Itu
tidak sempurna balasannya dari Allah. Kalau sudah beberapa hari orang kan sudah bisa melupakan ya, karena kita itu tabiatnya pelupa. Alhamdulillah kita pelupa itu ada baiknya, sehingga kita tidak memendam dendam dalam hati kita, pengen balas dendam, pengen menyiksa orang lain yang telah menyiksa kita, umpamanya seperti itu. Yang namanya lupa itu bagus. Kadang-kadang kita melihat satu pemandangan yang memang tidak bagus bagi kita, umpamanya qadarullah kita mendapati, saya pas lagi lewat lihat kecelakaan jeder, kemudian orang yang kecelakaan itu kepala dan kakinya terpisah. Ya pasti Ustaz, kepala dan kaki pasti terpisah kan. Jenengan menangi kecelakaan kok sikile karo kepalane gandeng, itu kan ya aneh. Kan ada badan kaki dengan kepala ya terpisah. Kalau seandainya umpamanya, sebagian saya pernah melihat kecelakaan, subhanallah, ketika itu saya nggak berpikir kalau orang ini mati gitu ya. Pas pulang sekolah ketika itu, yang namanya angkutan kadang-kadang sembarangan, kemudian yang habis nyalip ternyata di depan itu sudah guling angkutan tersebut. Ternyata sang kernetnya ini kepalanya nyungsep ke aspal. Ketika itu saya nggak menyangka kalau dia mati. Kenapa sih kok ditutupi pakai daun pisang gitu? Padahal mobil itu tadi nyalip mobil saya gitu. Yang saya naiki angkutan umum tersebut. Kemudian saya buka sama teman saya, ternyata wajahnya itu ya gimana wong wajah digasrukan ke aspal. Bahasa Indonesia apa digasrukan? Nyungsep. Wajahnya nyungsep ke aspal, serok gitu ya, jadi kayak singkong diparut gitulah wajahnya seperti itu. Maka ketika itu saya subhanallah pulang ke rumah nggak enak banget makannya. Saya tanya sama teman juga seperti itu, subhanallah. Tapi sehari setelahnya sudah lupa, makan enak lagi. Itulah tabiat manusia, lupa itu bagus. Kalau coba keingat-ingat terus masalah kayak gitu, nggak bakal doyan makan selama-lamanya. Alhamdulillah kita lupa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah berlalu hari, orang bisa melupakan musibah. Makanya istimewanya sabar itu ketika dari awal kali terkena musibah. Ada seorang sahabiah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anaknya mati, kemudian dikuburkan. Wanita ini kemudian menangis di sisi kuburan anaknya. Namun kesedihannya berlarut-larut, sehingga ketika dia menangis di sisi kuburan, Nabi dari belakangnya mendapati wanita tersebut dan mengingatkan, wahai muslimah, bersabarlah kamu. Kemudian apa yang dikatakan oleh wanita tersebut? Menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Seperti orang-orang di zaman kita sekarang ini, ketika kita hibur rumahnya kebakaran, sing sabar nggih Bu, Pak, jenengan orang rasakna kon. Subhanallah, itu persis di zaman Nabi juga terjadi seperti itu. Ada yang kelangan motor, sing sabar jenengan, insya Allah anak ganti kangen di. Astagfirullahaladzim. Harusnya seorang itu sabar. Mau protes sama Allah, protes nggak merubah kejadian. Protes itu enggak, protes kepada Allah enggak mengembalikan motor yang hilang, uang yang hilang, atau anggota keluarga yang hilang, enggak mengembalikan. Maka terima dengan penuh kesabaran. Wanita tadi yang ditegur oleh Nabi suruh bersabar, dia mengatakan, sudah kamu menjauh saja. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, musibah yang aku rasakan. Wanita ini enggak tahu kalau yang menegur itu siapa? Kanjeng Nabi SAW. Kemudian Nabi berlalu, pergi meninggalkannya. Kemudian sahabat yang lain mengatakan kepada wanita tersebut, tadi yang negur kamu itu Kanjeng Nabi. Apa iya? Kaget. Kemudian pergi ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ngomong kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku minta maaf. Aku tadi nggak tahu kalau itu adalah jenengan. Aku akan bersabar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya kesabaran itu
adalah di saat pertama kali terkena musibah. Artinya apa? Sudah wahyu, sudah beberapa hari, istilahnya seperti itu, enggak dikatakan sebagai sabar yang sempurna. Maka kita harus tahu itu, sabar tidak ada batasnya. Kemudian apa? Sabar harus dari awal saat terkena musibah. Ini yang kedua. Jadi kita harus berusaha ketika sakit datang dalam kehidupan kita, latih diri kita untuk lebih bersabar dan terus bersabar, sehingga di saat itu kita bisa memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya tanpa batas. Kita lanjutkan yang ketiga. Hikmah di balik sakit yang ketiga adalah sakit merupakan barometer pengukur keimanan seorang. Sakit merupakan barometer pengukur keimanan seseorang. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, tingkat keimanan seorang itu akan terlihat nyata saat datangnya ujian. Jadi keimanan seorang itu akan nampak dengan jelas ketika seorang itu mendapatkan ujian. Beda sekali orang yang kena musibah. Jika dia seorang mukmin dengan orang yang tidak beriman, beda sekali. Orang yang mukmin dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang kehilangan sesuatu dari harta bendanya, orang yang terkena musibah, jika dia punya iman, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibahku ini dan gantilah sesuatu yang hilang tersebut dengan yang lebih baik darinya. Ini orang mukmin bakal semacam ini, jamaah. Orang mukmin bakal semacam ini. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia berdoa kepada Allah minta ganti yang lebih baik. Adapun orang-orang yang tidak beriman ketika kena musibah langsung apa istilahnya? Ndersula apa ya? Mengeluh. Orang itu mengeluh dengan apa yang dia dapatkan, bahkan kadang-kadang mencaci maki orang-orang yang mungkin dianggap bersalah olehnya. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman, Masya Allah, langsung muncul jelas, nampak banget keimanannya di saat kena musibah. Karena mereka itulah orang-orang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajib, kalau bahasanya anak muda sekarang. Apa sih maksudnya kalau jenengan pada ngomong ini anak-anak muda ini, ikhwan akhwat, ketika mengatakan ajib gitu maksudnya apa? Barangnya pokoknya ajib banget deh. Apa maksudnya? Hah? Keren. Keren banget, luar biasa banget dan keren gitu ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang orang mukmin ini benar-benar ajib, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ajaban li amril mu'min. Urusan seorang mukmin itu adalah begitu menakjubkan. Orang mukmin itu begitu keren gitu. Orang mukmin itu begitu luar biasa. Kenapa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika seorang mukmin dia mendapatkan sesuatu yang bisa membuat dia bahagia, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, dia akan bersyukur kepada Allah, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Ketika di saat yang lain dia mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan malapetaka dalam kehidupannya, sabar, dia akan bersabar, dan itu baik baginya. Makanya Nabi mengatakan ajaban, begitu menakjubkan, begitu mengagumkan orang mukmin itu. Dia mendapatkan nikmat baik, dia mendapatkan musibah juga baik. Kan hebat banget mukmin itu,
luar biasa hebatnya, terus mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dalam semua kehidupannya. Yang roda kehidupan terus berputar, kadang di atas kadang di bawah, mukmin itu terus bersama roda kehidupan tersebut dan dia dapat pahala terus dalam kehidupannya. Wala yakunu dzaka illa lil mu'min, kata Nabi, dan itu enggak bisa terjadi kecuali untuk orang-orang yang punya iman saja. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan sekarang yang keempat, hikmah di balik ujian sakit. Yang keempat adalah seorang cenderung akan ingat kepada Allah ketika diberi sakit, akan ingat kepada Allah ketika diberi sakit. Subhanallah jamaah, orang itu kadang-kadang yang kita dapati itu aneh, mati-matian bekerja untuk mengumpulkan duit, sudah dapat duit mati-matian menghabiskan duit untuk apa? Berobat. Sebenarnya kasihan banget sebenarnya orang-orang yang semacam ini, kerja habis-habisan gak kenal waktu, siang malam diporsir terus sampai punya duit banyak. Pas punya duit banyak kemudian apa? Garim riange gitu kan ya, yang dikumpulkan digunakan akhirnya habis. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang diuji dengan sakit itu sedang diingatkan dengan adanya kematian. Orang yang diuji dengan sakit diingatkan dengan adanya kematian. Nek jenengan kalau suruh milih mati tanpa sakit atau mendingan mati sakit dulu, dipikir dulu baru dijawab. Mending mana kalau bagi jenengan? Mati begitu saja sehat, lagi waras berdigas, bahkan mungkin lagi futsalan kemudian mati gitu, lagi badmintonan kemudian mati, apa mending sakit dulu kemudian mati? Orang sih mending Ustaz pada mati gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau mau kita realistis berpikir, tentunya kalau kita punya sakit dulu itu akan lebih baik bagi kita. Kenapa sebabnya? Kalau orang sudah sakit biasanya mikir kepada kematian, dan itu lebih baik. Lewong lagi olahraga, lagi futsal, ngerti-ngerti tiba mati, kan orang pernah mikir yang namanya mati gitu kan, di luar jangkauannya kematian. Wong dia lagi nyari kesehatan kok tiba-tiba teksek gitu kan, mati. Nggak pernah berpikir. Beda dengan orang yang sedang sakit berbaring, panas tinggi, kemudian agak reda lagi, panas lagi. Subhanallah, subhanallah. Dia itu lebih banyak beristighfar dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat seperti itu. Maka kalau seandainya kita diberikan tanbih, diberikan apa peringatan oleh Allah tentang akan datangnya kematian, jauh lebih baik sebenarnya bagi kita. Namun kadang-kadang lah jana kuat Ustaz ya itu, kalau seandainya diuji dengan sakit dan sabar itu Masya Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena kita rasakan bahwasannya sehat yang kita rasakan selama ini, sehat yang kita miliki selama ini, ternyata kadang-kadang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisan kurang kurang berzikir ketika kita sehat. Kadang-kadang ibadahnya ya gitu-gitu aja. Kita sehat banget, harusnya kan tambah ibadah, ternyata enggak, biasa-biasa aja. Kalau sakit
insya Allah diampuni dosanya, dapat pahala kalau sabar, dan subhanallah ingat mati. Itu bagus banget sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang, sebagian yang sepuh-sepuh ini, saya pernah ngobrol dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang sepuh-sepuh jamaah pengajian itu, aku kepenginnya sih yang mati tapi aja nyusahi wong lah. Astagfirullahaladzim. Jadi ladang pahala sebenarnya Bu. Kalau jenengan jadi rumatan anak itu kan anak jenengan punya kesempatan ngerumat pintu surga gitu. Bapak-bapak juga seperti itu. Kalau jenengan sakit jadi rumatan anak, kedatang ke dokter, kontrol ke dokter, periksa lagi, kemudian apa di rumah sudah repot, itu pintu surga bagi anak-anak jenengan. Tapi anak-anakku pada galak-galak jadi bebah lah. Astagfirullahaladzim. Itu kembali kepada pendidikan yang telah jenengan tanam untuk anak-anak jenengan, Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang sehat, dan ini kebanyakannya, orang yang sehat itu berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang ditimpa musibah berupa sakit, barulah dia menengadahkan tangan kepada Allah, barulah dia merasa butuh. Ketika sudah semakin banyak dokter yang dia datangi, nggak sembuh juga, dia baru kembali kepada dirinya. Ya Allah, saya ini lemah banget, Engkau yang maha penyembuh ya Allah, Engkau yang maha memberikan kesembuhan ya Allah. Di saat itulah seorang hamba kembali. Lihat apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat yang ke-51. Surat Fussilat ayat yang ke-51. Allah Ta'ala berfirman, wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibih wa idza massahu syarru fadhu du'ain 'arid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Manusia ketika diberikan nikmat, kesehatan, ya harta, ya kedudukan, dan nikmat-nikmat lainnya, kebanyakannya malah jauh dari Allah. Kebanyakannya malah jauh dari Allah. Maka kalau seandainya ada sekarang orang yang masih miskin, kemudian mengatakan ngesuk nak wis sugih masa ora rajin ngibadah, nah subhanallah, sudah dijawab oleh Allah. Orang kalau diberikan nikmat malah berpaling menjauh dari Allah. Kemudian Allah sebutkan wa idza massahu syarru, ketika ada musibah yang menimpa dalam kehidupannya, fadhu du'ain arid, di saat itulah dia baru berdoa banyak sekali kepada Allah. Di saat ditimpa musibah, barulah dia ingat kepada yang menciptakannya. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi di saat kita sedang sakit, memang kita itu benar-benar harus manfaatkan, tambah dekat sama Allah. Kita sudah nggak bisa apa-apa, umpamanya tiduran, mau sholat duduk berat, tiduran berbaring seperti itu, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah zikir, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, terus seperti itu. Miring kanan sedikit biar punggungnya enggak panas, subhanallah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, seperti itu. Jangan sampai malah apa, ketika dalam kondisi sakit lah, Allah ora sayang banget maring aku, men lah aku ora usah ngibadah bae sisan, kebelang saksisan di cemplungan neraka sisan gitu kan. Di dunia sudah susah, ngomongnya seperti itu, nggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menyebutkan, diantaranya Wahab ibnu Munabbih, beliau mengatakan yanzilul bala liyastakhrija bihid du'a, turunnya musibah, adanya musibah dalam kehidupan manusia untuk memaksa hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya musibah itu untuk memaksa seorang berdoa kepada Allah. Baru dia merasa dirinya itu lemah, baru merasa dia butuh kepada Allah Asy-Syafi, zat yang maha memberikan kesembuhan. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, jadi manfaatkanlah momen di saat kita sedang sakit untuk mengingat kematian, karena sakit itu adalah ya mengisyaratkan bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana, bukan kehidupan abadi. Jadi kalau pas sakit
perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan dan kebaikan yang bisa kita dapatkan dalam musibah sakit kita itu. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, untuk materi saya cukupkan. Kita telah sebutkan bersama 4 hikmah di balik sakit, yang semoga ketika mungkin nanti kita diuji dengan sakit, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari materi. Kalau tidak ada, kita akhiri insyaallah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait dengan sakit ini, apakah itu terkait dengan perilaku kita yang menyimpang dari syariat Allah? Iya, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan di awal kajian tentang apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang menimpa kalian karena ulah tangan kalian sendiri. Karena dosa, dan juga karena mungkin berlebih-lebihannya kita dalam mengkonsumsi makanan, kurang olahraga dan seterusnya. Karena perilaku kita nggak sehat. Karena apa? Karena perilaku kita, dosa kita, dan juga mungkin pola makan nggak diatur, kurang menjaga kesehatan, demikian juga olahraganya kurang. Maka sakit itu karena ulah tangan kita sendiri. Kemudian terkait dengan BPJS Kesehatan, kalau seandainya memang diperlukan, ya ikuti saja. Kalau memang diperlukan, artinya kita mungkin bekerja di tempat tertentu, kemudian kita diberikan peraturan untuk apa? Untuk membayarkan seperti itu, ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain masih ada pertanyaan? Monggo silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri kemudian ditunjuk oleh warga untuk menjadi RT. Suaminya mau, istrinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apakah benar seperti itu? Ya, insyaallah tidak mengapa. Insyaallah tidak mengapa. Karena terkadang apa yang dirasakan oleh, apa yang didapatkan oleh seorang itu memang apa ya, sesuatu yang simalakama, itu buah simalakama. Artinya kita menerima amanah tersebut, kemudian kita mau berbuat sesuatu, kemudian bertabrakan dengan apa yang diingini oleh masyarakat, nanti akan ada problem lagi setelahnya. Maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insyaallah kita artinya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya memang dipandang tidak berkompeten dalam masalah itu, mendingan dikembalikan kalau seandainya dipandang. Tapi kalau seandainya melihat kepada kemampuan yang lain, nggak ada yang lebih baik, maka terima amanah tersebut dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit saraf kejepit, efeknya apa? Terima kasih. Ada orang terkena sakit saraf kejepit, dan sakit saraf kejepit ini banyak sekali menimpa saudara-saudara kita di saat kita sekarang ini, di zaman kita sekarang ini. Bagaimana yang tadi ditanyakan, orang tersebut sakit sampai tidak bisa jalan, mungkin sholat susah, kemudian nggak bisa ngontrol kencing, nggak bisa ngontrol kentut, karena
parah seperti itu ya. Seperti itu tadi kondisinya ya yang disebutkan. Bolehkah seorang dalam kondisi seperti itu kemudian sholat memakai pempes? Karena kencing nggak bisa dikontrol, kentut nggak bisa dikontrol, BAB mungkin nggak bisa dikontrol. Bolehkah seorang sholat dengan menggunakan pempes? Dalam kondisi semacam ini perlu diperhatikan. Orangnya masih sadar, maka dia kewajiban sholat masih tetap ada. Jangan mentang-mentang lah saya sudah nggak bisa ngontrol kencing, saya harus apa? Nggak usah sholat saja. Udah ada keringanan nggak? Masih ada kewajiban sholat. Karena selama akal masih ada kewajiban sholat. Nggak ada kewajiban sholat itu gugur kecuali orang yang sudah koma, sudah nggak punya akal lagi, sudah nggak punya pikiran lagi. Maka ketika itu sholat gugur baru. Tetapi dalam kondisi tadi orangnya masih bisa memahami, masih bisa mendengar, masih bisa bergerak sebagian tubuhnya, maka harus mengerjakan sholat. Kemudian sekarang bagaimana sekarang caranya? Lewang lagi Allahu Akbar kemudian merembes, Allahu Akbar kentut. Bagaimana caranya? Orang yang semacam ini dia berwudunya itu ketika benar-benar sudah masuk waktu sholat, kemudian sudah mau benar-benar sholat. Umpamanya semacam ini. Kalau kita umpamanya sekarang jam 8 kita berwudu sampai zuhur, nggak ada masalah kan? Kalau seandainya kita nggak batal sholat zuhur, wudunya sekarang umpamanya nggak masalah. Tetapi orang yang semacam ini nggak boleh berwudu sebelum waktunya, harus sudah masuk waktunya baru berwudu. Masuk waktu zuhur baru dia berwudu. Kemudian dia setelah itu berusaha untuk menjadikan apa? Menjadikan penghalang agar najis tidak menetes ke tempat sholatnya, ke tempatnya, dan agar najis tidak terkena apa? Pakaiannya. Pakaikan pempes, kemudian setelah itu sholat. Segerakan untuk sholat. Lalu bagaimana sekarang pas lagi sholat ternyata rembes kentut di saat sholat? Di saat seperti itu sudah di luar kemampuan dia untuk mengontrolnya, maka dia lakukan seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Untuk terapi yang tadi penanya Niaga TV ya, dari pemirsa Niaga TV mungkin bisa bermanfaat kilas balik. Sakit tadi saraf kejepit banyak disebabkan karena, yang saya dapati disebabkan karena dulunya pernah belajar tenaga dalam atau pernafasan yang model kayak olah kanuragan gitu ya, bela diri tetapi yang pakai pernafasan, mengosongkan pikiran, kemudian nanti bisa ditransfer energi dan lain sebagainya. Itu banyak sekali orang yang belajar seperti itu kemudian kena saraf kejepit. Kalau seandainya memang seperti itu, dan juga yang lainnya umpamanya pernah megang jimat, pernah pasang susuk di badannya, itu diantara yang banyak sekali kita dapati orang-orang seperti itu kemudian terkena saraf kejepit. Kemudian bagaimana caranya? Kalau memang seperti yang tadi saya sebutkan, pernah belajar ilmu kebal, pernah belajar tenaga dalam, transfer energi model seperti itu, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah secara totalitas, kemudian lakukan ruqyah mandiri. Itu insya Allah akan sangat efektif. Kemudian dibangun ritual-ritual yang sunnah harian yang diajarkan oleh Nabi SAW. Masuk kamar mandi dengan bismillah, mengucapkan doanya, keluar kamar mandi dengan berdoa, memakai baju dengan berdoa, masuk rumah, keluar rumah dengan berdoa, kemudian baca zikir pagi sore, maksimalkan zikir ketika apa? Maksimalkan zikir ketika ba'da salat. Semuanya itu adalah ajaran dari Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari gangguan makhluk yang tidak terlihat. Kemudian di antara yang bisa dilakukan, kalau seandainya bisa meruqyah sendiri kemudian bisa lakukan, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, minta bantuan kepada ustadz yang mungkin di daerah penanya untuk ditangani dengan diruqyah, karena memang sudah berat penyakitnya seperti itu.
Kemudian di antara terapi ketika sudah mulai dengan diruqyah tadi, bisa dilakukan dengan renang. Renang ini di antara yang sangat dianjurkan bagi orang yang terkena gangguan saraf kejepit. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan, kesabaran, ridha kepada penanya yang tadi menanyakan tentang masalah ini. Ini saja mungkin. Ada yang lain? Ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya dari hamba Allah yang di Jakarta. Berangkat haji untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang luar biasa. Seorang bisa umroh, seorang bisa haji, itu kenikmatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bisa melaksanakan sholat. Sekali sholat pahalanya itu seperti sholat 70 tahun kalau di negeri kita, 70 tahun lebih. Kenapa? Hitungannya monggo dihitung saja silahkan. Sekali sholat di Masjidil Haram itu seperti 100.000 kali sholat di daerah kita. 100.000 kali sholat. Sekali sholat duhur seperti sholat 100.000 kali sholat duhur di kita. Berapa kali? Berapa tahun itu? Hitungannya 70 tahun lebih. Subhanallah, sekali. Maka itu karunia dari Allah. Siapa yang gak kepengin? Semuanya kepengin untuk bisa sampai ke tanah suci, untuk melaksanakan umrah ataupun melaksanakan ibadah haji. Namun sekarang gimana Ustadz? Saya sudah daftar, katanya tahun 2020, ternyata mundur. Serahkan semuanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kalau seandainya sekarang si penanya tadi bisa menjamin bahwasanya tahun 2021 mati, nanti saya bisa ajukan ke Departemen Agama. Mudeng apa yang saya katakan? Paham? Kalau seandainya dia, bapak ini ataupun penanya, kemudian dia sudah tahu bahwasanya kematian itu tanggal sekian, bulan sekian, tahun 2021 sebelum dia haji, saya nanti ajukan, saya ngomong ke Departemen Agama, nggak masalah. Ada yang tahu mati nggak? Tidak. Dengan alasan kadang-kadang sebagian jamaah, bagaimana ini ke biro gitu ya, ke penyelenggara umrah, penyelenggara, mohon disegerakan lah, ini orang tua saya sudah repot banget. Maka biro jawabnya seperti itu yang tadi saya katakan. Kalau jenengan sudah tahu tahun sekian itu orang tua mati, sudah kita ajukan, nggak masalah. Tahu nggak? Ketika dikatakan nggak tahu, ya memang nggak ada yang tahu kematian. Dan mungkin saja tahun 2021 dia sembuh dari penyakitnya, dia sehat, bahkan melaksanakan hajinya dengan sempurna. Masya Allah, nggak ada yang tahu. Bagaimana sekarang diundur? Ya sudah, serahkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya nggak sampai berangkat kemudian sudah mati, ada masalah? Emang nggak ada masalah kok. Dia sudah menanamkan niat, sudah punya niatan yang bulat untuk berhaji, ya alhamdulillah, sudah nyetorkan uang, sudah gugur kewajibannya. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jangan pakai logika kita dalam masalah seperti itu. Serahkan sama Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Berusaha, pelajari lagi tentang haji, nanti bekalnya lebih banyak. Kemudian apa? Husnudzon kepada Allah. Allah punya hikmah di balik itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, salah keliru dari diri saya pribadi. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.